Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Acara Berendo. Dan pada sore hari ini kita masih membahas satu tema yang sama, yakni terkait dengan asuransi pertanian. Dan pada segmen ini kami juga mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736-21541, sekali lagi di 0736-21541. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas nih ya Pak, terkait dengan apa sih sebetulnya asuransi pertanian, terutama yang saat ini memang sudah digencarkan AUTP gitu ya, memang khusus untuk tanaman padi. Nah, mungkin dari saya ingin ke Pak Buyung juga nih, Pak Buyung. Pak Buyung ini kan mungkin salah satu pemilik lahan juga yang lahan ini dimanfaatkan untuk tanaman padi juga gitu ya. Nah, Bapak Buyung sendiri sudah mendaftarkan untuk asuransi atau seperti apa? Dulu gini, saya udah ngikut pelatihan, udah penjelasan di asuransi. Begitu saya mau daftar, banjir sampai. Jadi anjir, jadi sudah disarankan oleh dinas kota, dinas pertanian kota, supaya saya masuk, saya mau daftar, kita udah keduluan dari banjir, jadi duluan puso kan, jadi nampaknya saya nggak dipanggil dengan asuransi waktu itu kan, jadi dan juga saya berusaha ngajak teman-teman semua ikut, jadi enak kalau kita orang dua aja ngikut kan susah. Jadi Pak Buyung ini kan juga sebagai ketua kelompok tani kita salah satunya di daerah Sawalebar gitu ya. Nah untuk asuransi tani ini kalau dari Pak Buyung memang sudah ada sosialisasi dari pemerintah sebelumnya gitu ya? Iya betul. Jadi dari pemerintah memang saat ini memang sudah dikerahkan untuk masyarakat di daerah sana, memang sudah ada yang asuransi atau memang masih baru bergerak gitu Pak? Belum Pak, sebenarnya belum, oleh karena itu tadi yang namanya ketua kelompok tadi ujung tombak kan, menghadapi masyarakat banyak kendala. Dia ada juga yang bilang gini, oh bagusnya kepala pemerintah mau bantu sekaligus lah subsidi semua katanya. Kayak gitu kan. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan saya bilang kayak gitu. Kalau sekarang coba-coba dulu. Dia juga asuransi mungkin kalau apa sekitar orang 3 orang 4 dia kan nggak mau ya Pak ya. Nah, bagusnya satu kelompok itu ngikut semua. Mudah-mudahan ke depan juga saya mengharapkan semuanya ikut gitu. Nah sejauh ini mungkin yang jadi kendala dari masyarakat itu sendiri mungkin apa Pak? Sebetulnya yang memang yang menyulitkan dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mendaftar asuransi dari pertanian itu? Kalau di lahan kami Pak gini, dia maklum mungkin petani memang petani kan, dapat pagi makan sore. Jadi begitu panen gagal, akhirnya dia berpikirnya kayak gitu. Tapi dia maklum petani ini kan dia nggak seperti sejernih gimana orang ini apa mendalami maksud dan tujuan kan. Jadi dia belum sampai ke situ. Maklum kalau zaman sekarang itu dia masih pikir gitu. Jadi untuk beri penjelasan yang lebih jelas itu kadang-kadang saya ajak juga ikut dalam pelatihan di dinas kota itu. Jadi saya sangat tertarik sekali. Dinas kota udah menyediakan lokasi, memberi ini penjelasan gitu. Tapi yang jelas itu petaninya juga belum kadang-kadang. Ya, jadi memang terkadang mungkin masih ada informasi mungkin yang belum begitu sampai kepada masyarakat ini Pak. Gimana Pak Helmi? Apakah mungkin kurang sosialisasi kah ini sehingga masyarakat mungkin masih ada yang belum begitu banyak untuk minat ke sana gitu Pak? Ya terima kasih Mas Riko. Jadi memang kita akui artinya sosialisasinya belum gencar ya. Kemudian banyak juga mungkin para petani yang belum paham terkait dengan asuransi AUTP ini. Kita akui kami juga tidak bisa secara terus-menerus bisa turun ya Cibuyung ya ke lapangan karena tentunya para petani ini kan ada milik dinas kabupaten kota ya. Jadi kita hanya mensosialisasikan mungkin beberapa kali bisa turun. Kemudian memang
ada yang beranggapan bahwa susah nih AUTP gitu ya, cara pendaftarannya gimana gitu kan. Kita sudah beberapa kali dan sudah mempersiapkan sebenarnya di setiap BPP itu ya, Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan itu ada form-formnya. Artinya isian yang bisa diisi. Nah, seperti tadi terkait Cibuyung tadi menyampaikan, Pak, kami mau daftar tapi keburu banyak. Artinya bisa diantisipasi begini, Mas Riko. Jadi artinya Cibuyung udah tahu sebenarnya dia mau tanam kapan. Misalnya sekarang sedang panen ya. Mungkin Cibuyung akan tanam di bulan Maret. Artinya Pak Cibuyung sudah bisa mendaftarkan dari sekarang. Tapi perkiraan tanamnya bulan Maret. Jadi artinya nanti polis itu tertanggung sejak dia tanam sampai dia panen. Artinya tidak perlu pada saat Cibuyung menanam langsung didaftarkan, enggak. Artinya Cibuyung ke BPP mendaftarkan, kami dari kelompok ini ada 10 orang misalnya artinya kami daftarkan untuk ikut asuransi AUTP. Nanti petugas kita di masing-masing BPP mengisikan formnya untuk didaftarkan. Jadi artinya tidak terkait dengan begitu tanam kita langsung lapor. Artinya sebelumnya bisa Cibuyung laporkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Nah, untuk persyaratan sendiri untuk masyarakat yang ingin mendaftar gitu ya untuk asuransi dari pertanian ini sebetulnya apa saja nih Pak syaratnya? Tentunya pertama karena kita basisnya adalah kelompok, jadi artinya lewat kelompok tani. Artinya petani itu baik itu pemilik maupun penggarap itu tergabung di dalam kelompok tani Cibuyung. Artinya masuklah dalam kelompok. Kemudian mereka mengajukan surat permohonan ditandatangani oleh Pak Ketua saja yang maju nih biasanya ke kantor dinas atau ke BPP, nggak mungkin seluruhnya kan. Ini misalnya Pak Buyung, udah mana nih anggota, mana KTP-nya untuk didaftarkan kita ikut asuransi. Berapa luasannya? Oleh petani pemilik, nah kemudian petani penggarap luasan tidak lebih dari 2 hektar. Artinya kalau lebih dari 2 hektar kan dia bukan petani kecil lagi nih, dibatasi gitu ya. Dibatasi. Artinya memang maksimal 2 hektar. Gitu. Ya, maksimal 2 hektar. Ini didaftarkan, kemudian dilakukan verifikasi oleh petugas dari dinas kabupaten kota. Mereka turun ke lapangan mau verifikasi benar nggak luas lahannya gitu ya, luas lahannya, kemudian jenis apa padi yang akan ditanam gitu. Jadi mereka tahu nanti untuk antisipasi ke depan. Kemudian ini seluruh aplikasi ini setelah diisi selesai semua dimasukkan ke dalam sistem, Mas Riko. Ada namanya sistem informasi asuransi pertanian Cibuyung. Nah, Cibuyung bekerja sampai memberikan data sampai formulir aja deh. Nah, setelah itu siap, sistemnya udah disiapkan oleh pertanian. Ini di-entry oleh petugas di BPP masing-masing BPP atau di dinas. Sudah? Di entry, mereka yang entry Cibuyung, nama satu-satu kan, luas lahan sekian, sudah dilakukan verifikasi. Jadi artinya sistem yang integrasi, Mas Riko. Sistem yang menjalankan gitu. Iya, menjalankan. Jadi masyarakat ini sendiri hanya sebatas dalam masa pendaftaran. Iya, pendaftaran, kemudian dilakukan verifikasi bersama dengan petugas PPL, kemudian dengan petugas POPT turun ke lapangan melihat nih, bener nggak? Berarti artinya ada survei dulu gitu. Ada survei. Ada survei dari tim sendiri gitu untuk melihat apakah mungkin lahan ini memang bisa gitu. Ya, lahan bisa, kemudian juga luasannya. Nanti kita lanjut lagi bagaimana untuk persyaratan gitu ya untuk masyarakat yang mendaftar asuransi. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Pada setia orangnya takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, dunia paling gemerlapan. Dari segenap wanita, Dindalah yang paling menawan. Dinda jangan